Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamil Mustafid dari IKM 5. Saya akan menjelaskan apa itu hakikat bahasa. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu hakikat bahasa. Bahasa Indonesia, hakikat bahasa adalah bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang dipergunakan oleh masyarakat Indonesia untuk keperluan sehari-hari, misalnya untuk belajar, bekerja, dan berinteraksi dengan orang lain. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa resmi di Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia tidak mengikat kepemakaiannya untuk sesuai dengan kaidah dasar. Bahasa Indonesia digunakan secara non-resmi, santai dan bebas. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari bahasa. Fungsi bahasa yang saya akan jelaskan itu terdapat 4 bagian. Yang pertama, bahasa sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri. Yang kedua, bahasa sebagai alat komunikasi. Dan yang ketiga, bahasa sebagai alat pengadaan integrasi dan adaptasi sosial. Dan yang keempat adalah bahasa sebagai alat pengadaan kontrol sosial. Sifat-sifat dari bahasa. Pertama, arbitrer. Yang kedua, makna. Yang ketiga, sistem. Dan yang keempat, perlambangan. Teori dari bahasa. Yang pertama, teori memperoleh bahasa, yaitu teori yang menjelaskan cara anak memperoleh bahasa. Yang kedua, teori behaviorisme yang berfokus pada hubungan antar stimulus dan respon pada anak. Yang ketiga, teori nativisme, yaitu yang berpendapat bahwa bahasa diperoleh secara biologis. Yang keempat, bahasa dalam komputasi, yaitu gagasan dasar yang digunakan untuk mengenali masalah dalam komputasi. Selanjutnya adalah pembahasan tentang bahasa baku dan bahasa tidak baku. Bahasa baku adalah bahasa yang digunakan oleh orang-orang terdidik dan menjadikan tolak ukur penggunaan bahasa yang benar. Sementara bahasa tidak baku adalah bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan. Ciri dari bahasa baku. Yang pertama, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Yang kedua, memiliki bentuk yang tetap. Dan yang ketiga, tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Yang keempat, pemakaian yang disesuaikan dengan konteks kalimat. Yang kelima, bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Dan yang keenam, pemakaian imbuhan dilakukan secara eksplisit. Selanjutnya adalah ciri-ciri bahasa tidak baku. Yang pertama adalah bahasa tidak baku tidak disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia yang dipengaruhi oleh bahasa daerah atau bahasa asing. Setelah itu, ciri dari bahasa tidak baku adalah ejaan tidak sesuai dengan aturan ejaan yang benar. Dan yang terakhir, bentuknya mudah untuk diubah-ubah. Kesimpulan dari hakikat bahasa. Kesimpulannya adalah hakikat bahasa berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak dapat berkembang jika tidak ada pengenalan bahasa. Ilmu pengetahuan dapat tersebar dan dapat dipahami oleh semua orang karena berkat dari bahasa itu tersendiri. Dengan kata lain, bahasa memiliki peran paling mendasar yang perlu kita pahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.